Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami sebagai pemateri hari ini yang beranggotakan Aldini, Helmina, Rika, dan juga Syifa. Kami dari kelas bimbingan dan konseling reguler Maksum University akan memaparkan mengenai kepuasan kerja karyawan dalam perusahaan. Simak baik-baik ya. Ya, di sini eh, kami akan mengawali pemaknaan kepuasan kerja. Sebelum ke pembahasan yang lebih mendalam, kita harus mengetahui apa itu pemaknaan dari kepuasan kerja. Di antaranya menurut Wilson Bangun, kepuasan kerja adalah ketika seorang karyawan merasakan pekerjaannya apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan untuk dikerjakan. Nah, jika dia merasakan kesenangan, maka menurut Wilson Bangun dia telah mencapai kepuasan kerja dan ini lebih berhubungan dengan yang namanya passion seseorang. Kemudian ada pun menurut Robin dan Coulter tentang kepuasan kerja yaitu sikap umum terhadap pekerjaan yang muncul dari perbandingan antara jumlah pekerjaan yang diterima oleh karyawan tersebut dengan jumlah penghargaan yang seharusnya diterima berdasarkan standar karyawan yang bersangkutan. Kata istilah lainnya sih atau bahasa lainnya adalah hasil dari membandingkan harapan dengan kenyataan. Nah, jadi yang namanya kepuasan kerja itu memang bukan sesuatu yang bersifat tunggal ya teman-teman, karena banyak sekali aspeknya, banyak sekali faktor-faktor yang menjadi indikator dari kepuasan kerja masing-masing individu. Nah, dari definisi beberapa tokoh, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kepuasan kerja itu merupakan sikap dan bukan sebuah perilaku, dan dia merupakan variabel yang tergantung atau dependen. Begitu. Nah, selanjutnya kita lanjut pada penelitian kepuasan kerja. Jadi kesimpulannya adalah memang banyak penelitian untuk mencari apa saja faktor-faktor yang menjadi sumber kepuasan kerja dan bagaimana kondisi yang mempengaruhi faktor-faktor kepuasan kerja tersebut. Jadi, ada penelitian mengenai bagaimana sih pengaruhnya kepuasan kerja terhadap produktivitas karyawan. Misalnya, apakah seseorang yang merasa puas dalam pekerjaannya itu produktivitasnya bagus? Apakah orang yang merasa tidak puas itu tingkat absensismenya tinggi? Apakah seseorang yang merasa puas itu niat mengundurkan diri dari pekerjaannya itu rendah? Atau apakah yang kepuasan kerjanya rendah, tingkat keinginan resignnya itu tinggi atau rendah? Nah, hubungan-hubungan inilah yang sering dilakukan penelitian oleh para peneliti. Kembali lagi, yang namanya kepuasan kerja itu memang bukanlah konsep tunggal. Sekarang kita masuk pada dimensi kepuasan kerja. Versi Edison. Yang utama dan yang paling dominan adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik dalam sebuah perusahaan yang disertai semangat memotivasi dan keterbukaan kadang merupakan suatu faktor utama yang bisa membangkitkan kepuasan kerja karyawan. Kalau pimpinannya baik, ramah, adil, bijaksana, maka kepuasan kerja karyawan mudah didapatkan. Jika sebaliknya, pemimpin yang judes bisanya hanya menyalahkan tanpa memberi solusi, maka seseorang akan susah mendapatkan kepuasan kerja. Selanjutnya adalah kompetensi atas pekerjaan yang dihadapi. Kompetensi sangat terkait dengan kepuasan kerja. Pada umumnya, seseorang yang menyukai pekerjaan yang dilakukannya adalah seseorang yang memang ahli dalam bidang tersebut. Seseorang yang memiliki keahlian yang rendah di bidang pekerjaannya sendiri kadang menimbulkan rasa rendah diri dan ketidakpuasan. Sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan produktivitas karyawan yang bersangkutan. Pun jika ia memang menguasai dan ahli pekerjaannya, ia mudah mencapai produktivitasnya, tidak merasa menghadapi kesulitan dalam pekerjaannya karena ia mampu. Selanjutnya adalah kebijakan manajemen. Apapun kebijakan perusahaan adalah hal yang wajar jika ada karyawan yang tidak menerima sepenuhnya kebijakan tersebut. Tapi yang harus diperhatikan, jangan sampai perusahaan melaksanakan kegiatan yang bersifat diskriminatif dan berpihak pada satu golongan atau satu orang saja. Jika itu terjadi, maka akan mengalami kecemburuan dan ketidakpuasan kerja. Selanjutnya, kompensasi.
Ini memperlihatkan kontribusi dan kinerja karyawan seseorang. Jadi, kalau kompensasinya adil, mudah untuk menciptakan kepuasan kerja. Penghargaan. Semangat dan kepuasan kerja akan mudah tercapai jika seseorang merasa dihargai dalam pekerjaannya. Sebaliknya, jika kurangnya penghargaan, akan tercipta inovasi dan motivasi yang rendah. Penghargaan yang paling minimal yang harus dilakukan adalah ucapan terima kasih pada saat seseorang selesai melakukan suatu pekerjaan. Itu penghargaan yang paling minimal loh. Selanjutnya, yang terakhir adalah suasana lingkungan. Kondusifnya lingkungan kerja akan menciptakan kenyamanan dan kesenangan dalam diri karyawan saat bekerja, yang akhirnya akan terciptalah kepuasan kerja. Nah, inilah dimensi-dimensi kerja menurut Edison. Selanjutnya ada faktor kepuasan kerja. Salah satunya adalah menurut Mangkunegara. Nah, dia menjelaskan bahwa faktor-faktor kepuasan kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor karyawan dan faktor pekerjaan. Nah, di sini kita jelaskan faktor karyawan. Nah, faktor karyawan ini adalah faktor yang melekat pada diri karyawannya seperti tingkatan kecerdasan atau IQ-nya, seperti kecakapan khusus yang dimilikinya, umur, jenis kelamin, kondisi, fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, kepribadian, emosi, cara berpikir, profesi, dan sikap kerja. Itu semua merupakan faktor-faktor yang melekat pada faktor karyawan. Nah, selanjutnya adalah faktor pekerjaan. Apa sih faktor pekerjaan itu? Nah, faktor ini seperti jenis pekerjaan apa, struktur organisasinya, kemudian pangkatnya apa, kedudukannya dia seperti apa, mutu pengawasan yang dilakukan manajemennya seperti apa, selanjutnya jaminan keuangannya seperti apa, kesepakatan promosi atau jabatannya seperti apa, intersosialnya bagaimana, dan hubungan kerjanya apakah baik atau tidak. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang melekat pada pekerjaan. Kalau yang sebelumnya itu faktor yang melekat pada diri karyawan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat dari kepuasan kerja. Nah, beberapa manfaat dari kepuasan kerja ini, ketika kepuasan kerja tersebut diperoleh, yang pertama adalah tingkat turnover yang rendah. Turnover ini dapat menjadi salah satu biaya tertinggi yang dikaitkan dengan Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD. Nah, tingkat turnover ini maksudnya itu adalah tingkat gonta-gantinya karyawan. Nah, terkadang mempertahankan karyawan itu membantu menciptakan lingkungan lebih baik dan membuat perusahaan lebih mudah untuk merekrut talenta yang berkualitas dan menghemat uang intinya gitu. Nah, intinya karyawan yang puas dengan pekerjaannya biasanya jauh lebih kecil kemungkinan untuk pergi, untuk berhenti, untuk keluar. Kenapa? Karena kalau misalkan nih banyak orang yang keluar, otomatis perusahaan harus merekrut karyawan lagi. Merekrut ulang lagi banyak biayanya, entah biaya rekrutnya, entah biaya seleksinya, entah biaya konsultan psikologinya, entah biaya pelatihan, dan biaya pengembangan dari karyawan. Kualitasnya bagaimana? Kualitasnya belum tentu bisa sebagus kualitas karyawan sebelumnya yang sudah resign. Selanjutnya nih, produktivitas yang tinggi. Karyawan yang memiliki kepuasan kerja tinggi, ia cenderung mencapai produktivitas yang lebih tinggi terlepas dari apa jabatannya ataupun tingkat upayanya. Dan secara tidak langsung dia akan meningkatkan keuntungan karena menjaga kepuasan karyawan itu menjadi menghasilkan penjualan yang lebih tinggi, kemudian biaya operasional yang lebih rendah, dan akhirnya labanya lebih besar. Kenapa? Ya karena produktivitasnya tinggi, jadi otomatis akan berdampak pada penjualan yang lebih tinggi. Manfaat yang terakhir adalah loyalitas. Ketika karyawan merasa puas dalam pekerjaannya, dengan sendirinya mereka otomatis akan mendukung tercapainya visi misi perusahaan dan bekerja keras untuk mencapai tujuan atau visi dan misi perusahaan. Artinya pegawai ini pun jadi loyal, setia. Penyebab ketidakpuasan kerja. Ketidakpuasan kerja ini mengacu pada kondisi tidak bahagia atau perasaan negatif tentang pekerjaan. Faktor-faktor ketidakpuasan kerja diantaranya adalah yang pertama, kompensasi yang terlalu rendah.
Jika seseorang itu berpikir ia dibayar tidak sesuai dengan pekerjaan mereka akan menganggap diri mereka diberikan kompensasi yang terlalu rendah, sehingga ketidakpuasan jadinya muncul. Dan kemungkinan besar karyawan tersebut akan meninggalkan perusahaan. Jikapun tidak meninggalkan, ia tidak akan bekerja secara maksimal, malah bisa jadi kinerjanya menjadi buruk. Yang kedua, pengembangan karir yang terbatas. Kalau seorang karyawan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir, ini dapat menimbulkan ketidakpuasan. Ini bisa berarti bahwa karyawan tersebut berpotensi untuk pergi pada perusahaan lain yang bisa jadi memiliki peluang pengembangan karir yang lebih besar. Yang ketiga, minat yang rendah. Terkadang adanya minat yang rendah dalam menjalani suatu pekerjaan memang menjadi alasan karyawan tidak bahagia. Sebagian besar karyawan ingin melakukan tugas pekerjaan yang menarik dan menantang. Terkadang pekerjaan yang monoton itu-itu aja. Karyawan pun akan dihadapkan pada situasi yang mengalami kebosanan. Karyawan yang bosan kadang tidak tertantang untuk mengalami sedikit kesulitan dan memusatkan perhatian produktivitas di tempat kerja. Nah, makanya biasanya memang perlu yang namanya rolling, mutasi jabatan. Yang keempat, manajemen yang buruk. Tim manajemen memiliki peranan penting dalam suatu perusahaan, karena manajer itu harus memiliki tanggung jawab untuk memotivasi karyawan, mengatur perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam perusahaan. Alasan utama mengapa karyawan berkinerja buruk di tempat kerja adalah salah satunya karena manajemennya yang buruk. Manajer yang memiliki keterampilan kepemimpinan yang buruk cenderung sedikit memberikan umpan balik pada kinerja karyawan dan akan menimbulkan ketidakpuasan kerja bagi karyawan yang bersangkutan. Yang kelima, kurangnya tantangan dalam pekerjaan. Kadang kalau dia sudah merasa tertantang, ia akan menjadi semangat. Tapi jika suatu pekerjaannya kurang tertantang, bisa jadi dia akan kehilangan minat pekerjaan. Sehingga saat karyawan ada di kondisi tersebut, dia kerjanya jadi biasa-biasa saja. Sehingga ia merasa hasil yang ia dapatkan setelah bekerja pun biasa-biasa saja. Tapi kalau misalkan dia merasa tertantang, tentu dia akan bekerja lebih keras dan bisa jadi ia pun akan merasa puas dengan hasil pekerjaannya selama ini. Yang keenam, keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan yang buruk. Jika perusahaan gagal dalam memahami kebutuhan karyawan untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi karyawan tersebut dengan pekerjaan yang diamanahkan, maka itu akan mempengaruhi tingkat produktivitas dan kepuasan kerjanya akan turun. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua yang telah menyimak dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf karena memang masih banyak sekali mungkin kekurangan dari presentasi kami kali ini. Semoga pemaparan dari kami bisa menambah hazanah keilmuan kita dan dapat mempraktekannya ke dalam dunia nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.